Dia tidur sama laki-laki lain, lalu datang padaku bilang dia hamil. Dan yang paling sakit, dia nggak minta maaf. Dia cuma bilang, terima atau pergi. Hari itu aku nggak cuma kehilangan istri. Aku kehilangan harga diriku. Tapi aku nggak jatuh, aku bangkit. Bukan buat balas dendam, tapi buat diriku sendiri. Hai, selamat datang di channel ini. Setiap laki-laki menyimpan luka, tapi tak semua tahu cara mengucapkannya. Malam ini aku membacakannya untukmu. Sebuah kisah nyata, dari suara yang jarang terdengar, dan dari hati yang terlalu lama diredam. Aku, Zehria Aldran, dan ini bukan sekedar cerita mereka. Ini mungkin cerita kita juga. Kalau kamu suka kisah nyata yang menyentuh dan menguatkan, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena siapa tahu, satu cerita hari ini bisa jadi pelita untuk hatimu. Namaku Bayu. 31 tahun. Bukan siapa-siapa. Bukan pria tampan idaman. Bukan juga orang kaya yang bisa kasih dunia. Tapi aku lelaki. Yang kalau sudah mencintai, aku kasih semuanya, tanpa sisa. Aku dan Liana ketemu di masa kami sama-sama kacau. Dia baru kehilangan orang tuanya. Aku baru kehilangan pekerjaan. Tapi anehnya, di tengah kekacauan itu, kami saling meneduhkan. Kami nikah sederhana. Tanpa pesta mewah, tanpa dekorasi glamor. Hanya keluarga dekat, beberapa teman. Dan harapan besar di hati kami. Untuk hidup dalam kesetiaan. Awalnya Liana seperti bidadari. Senyumnya cukup buat hilangin lelah seharian. Suaranya lembut. Matanya hangat. Dan tiap malam aku berdoa. Ya Allah, jaga perempuan ini. Jangan pernah ambil dia dari hidupku. Tapi rupanya, bukan Tuhan yang ambil dia dari hidupku. Dia sendiri yang pergi. Meski tubuhnya masih tinggal di rumah. Hatinya entah kemana. Dia mulai sering pulang malam. Alasannya macam-macam. Kerja lembur, ikut teman, cari inspirasi. Aku percaya, karena aku bodoh. Karena aku pikir, selama dia pulang, semuanya akan baik-baik saja. Sampai pada suatu malam, dia pulang tanpa kata. Masuk kamar, duduk di pinggir ranjang. Lalu dengan suara datar, dia bilang, "Aku hamil." Aku terdiam. Jantungku deg-degan, campur aduk. Antara kaget, senang, takut. Tapi sebelum aku bisa bicara apa-apa, dia lanjut, "Tapi bukan anak kamu." Dan sejak malam itu, aku nggak pernah jadi laki-laki yang sama lagi. Malam itu aku tidur di sofa. Lampu kamar aku matiin, tapi mataku tetap terbuka sampai subuh. Pikiranku kosong, tapi dadaku sesak. Liana tidur di dalam kamar. Perempuan yang selama ini aku peluk tiap malam. Malam ini tidur membawa anak dari lelaki lain di perutnya. Dan yang paling nyakitin, dia nggak merasa bersalah. Nggak ada air mata. Nggak ada kata maaf. Pagi harinya dia bangun seperti biasa. Bikin kopi, buka tirai, nyalain kipas. Kayak nggak terjadi apa-apa semalam. Dan aku cuma bisa duduk di meja makan. Lihat wajahnya, yang sekarang asing banget buatku. Suara pelan, reflektif. Dalam hati aku bertanya, kapan dia berubah? Sejak kapan aku kehilangan dia? Apa waktu dia sering pergi malam? Waktu dia mulai jaga jarak? Atau waktu aku terlalu sibuk kerja, dan lupa jaga hatinya? Tapi sekarang semua itu udah nggak penting. Karena kenyataannya, dia hamil, dan aku bukan ayah dari anak itu. Aku pengen marah. Pengen teriak. Pengen hancurin semua barang di rumah. Tapi aku tahu, kalau aku ngelakuin itu, aku bukan lagi laki-laki yang dulu dia pilih. Aku akan jadi monster. Dan dia akan pakai itu buat nyalahin aku. Jadi aku ambil kunci motor. Keluar dari rumah tanpa pamit. Dan sejak hari itu, aku memutuskan satu hal. Aku akan pergi. Tapi aku nggak akan lari. Aku akan bangkit. Beberapa hari setelah aku pergi,
Aku masih ngerasa hampa. Tubuhku di luar rumah. Tapi pikiranku masih nyangkut di ruang tamu tempat aku biasa duduk bareng dia. Di dapur tempat kami pernah bercanda rebutin mie goreng terakhir. Di kasur yang sekarang bukan lagi tempat pulang, tapi tempat aku dikhianati. Aku mulai nanya ke diri sendiri. Apa aku suami yang buruk? Apa aku terlalu sibuk cari nafkah, sampai lupa jadi teman buat dia? Apa aku terlalu percaya? Atau sebenarnya, dia yang gak pernah benar-benar cinta aku? Cuma butuh tempat aman sebentar. Sebelum akhirnya balik ke kebiasaannya main api, aku coba flashback semua hal. Dari awal kita kenal, sampai titik di mana dia bilang, "Ini bukan anak kamu." Dan yang paling bikin aku gak habis pikir, kenapa aku masih mikirin dia? Masih khawatir dia makan apa? Masih berharap, walau sedikit, dia bakal minta maaf dan bilang itu semua cuma bohong. Tapi aku sadar satu hal. Laki-laki bisa patah, tapi jangan sampai hilang arah. Aku boleh nangis, boleh hancur, boleh kecewa. Tapi aku nggak boleh jatuh terlalu lama. Karena kalau aku nggak bangkit, aku cuma akan tenggelam dalam luka yang bukan salahku. Jadi aku mulai pelan-pelan berdiri lagi. Nggak gampang. Tapi aku tahu, ini satu-satunya cara buat selamatin diriku sendiri. Hari-hari pertama tinggal sendiri. Gak mudah. Aku bangun di pagi yang sunyi. Tanpa suara air keran. Tanpa bau masakan Liana. Tanpa tawa palsu yang dulu, setidaknya bikin rumah terasa hidup. Tapi sepi ini, anehnya malah bikin aku mulai bisa dengar suara hatiku sendiri. Suara yang selama ini aku matiin. Karena terlalu sibuk jaga perasaan orang lain. Di kamar kontrakan kecil itu, aku belajar ulang apa arti jadi laki-laki. Bukan cuma jadi tulang punggung. Bukan cuma jadi pemberi nafkah. Tapi jadi laki-laki yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Aku mulai dari hal sederhana. Bangun pagi tanpa alarm. Bersihin kamar sendiri. Masak telur dadar. Minum kopi panas yang aku racik pelan-pelan sambil dengar suara hujan di luar jendela. Hari-hari itu gak indah, tapi jujur. Lalu aku mulai jalan kaki ke taman. Bukan buat lari dari masalah, tapi buat ngerasain napas baru. Aku bawa buku catatan kecil. Setiap pagi aku tulis satu kalimat. Apa yang bikin aku bersyukur hari itu? Kadang tulisanku sesimpel, hari ini aku gak nangis. Hari ini aku gak ngecek Instagram dia. Hari ini aku bisa senyum ke diri sendiri. Dan dari situ aku sadar, penyembuhan bukan soal cepat, tapi soal konsisten. Soal bangun dari tempat tidur meski hati masih berat. Soal nyoba lagi, walau kemarin rasanya gagal total. Aku juga mulai sholat lebih tenang. Dulu aku sering terburu-buru. Sekarang aku duduk lebih lama di sejadah. Bukan minta dia kembali, tapi minta hatiku dikuatkan. Aku mulai berani lihat cermin. Dulu aku gak tahan lihat mata sendiri. Karena di situ aku lihat lelaki yang dikhianati, yang kalah. Tapi sekarang, aku lihat lelaki yang sedang belajar, yang lagi nyusun ulang serpihan-serpihan hidupnya. Meski tangannya gemetar. Dan satu malam, aku tulis satu kalimat besar di dinding kamarku pakai spidol permanen. Aku gak gagal. Aku cuma belajar. Kalimat itu jadi pelindungku. Setiap kali rasa rindu itu datang. Setiap kali kenangan itu muncul. Setiap kali aku ingin menyerah, aku baca lagi tulisan itu. 6 bulan berlalu. Tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa jejak. Liana benar-benar hilang dari hidupku. Dan anehnya, aku gak lagi nyari. Bukan karena aku benci, tapi karena aku udah gak butuh kehadirannya untuk merasa utuh. Aku udah gak pengen tahu siapa ayah dari anak itu. Udah gak tertarik lihat apakah dia bahagia atau tidak. Karena sekarang aku tahu, bahagia itu bukan soal bersama siapa, tapi tentang siapa yang kita jadiin alasan buat bangkit. Dan aku milih diriku sendiri. Sekarang aku kerja di tempat yang lebih baik. Aku punya tim kecil yang aku latih dan bimbing sendiri.
malam-malamku nggak lagi kosong. Aku mulai isi dengan bikin konten, nulis cerita, kadang bantu anak-anak muda yang ngalamin patah hati kayak aku dulu. Aku juga ikut komunitas. Gak cuma buat sibuk, tapi buat ngerasa hidup lagi. Ada satu momen yang bikin aku sadar aku benar-benar sembuh. Saat aku lihat pasangan suami istri di taman, duduk berdua di bangku, saling bercanda dan tertawa. Dulu, pemandangan kayak gitu cuma bikin hatiku perih. Tapi kali ini, aku senyum. Tanpa iri. Tanpa luka. Karena aku tahu, aku juga akan sampai ke situ lagi. Tapi nanti, dengan orang yang tepat. Sekarang, aku nggak lagi nunggu maaf dari dia. Aku juga nggak nunggu dia balik. Yang aku tunggu, cuma satu. Versi terbaik dari diriku sendiri. Dan pelan-pelan, aku udah mulai lihat dia di cermin. Kadang, yang paling nyakitin bukan ditinggal, tapi ditinggal dalam keadaan hancur. Dan orang yang ninggalin gak pernah nengok ke belakang. Tapi dari semua itu, aku belajar satu hal penting. Lukamu bukan akhir dari hidupmu. Lukamu cuma bagian dari cerita yang bikin kamu kuat, yang bikin kamu beda dari laki-laki lainnya. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu pernah remuk, dan kamu bangkit. Buat kamu yang pernah disakiti, dikhianati, ditinggal tanpa alasan, aku cuma mau bilang satu hal. Kamu gak sendirian. Dan kalau kamu lagi berjuang buat sembuh, buat bangkit, buat belajar percaya lagi, channel ini bisa jadi tempat kamu bernafas. Jangan lupa subscribe channel Zehria Aldran. Nyalakan loncengnya. Karena di sini kita bukan cuma cerita soal cinta, tapi juga tentang bertahan. Tentang berdiri lagi. Tentang jadi laki-laki yang tetap kuat, walau pernah hancur. Sampai ketemu di kisah berikutnya. Dan ingat, kamu cukup.